Alright guys, kita lanjutkan materi struktur kita ya. Jadi hari ini kita ada di chapter ketiga yang mana nanti kita akan mempelajari lebih lanjut atau lebih dalam mengenai kata kerja atau verb ya. Jadi sebelum kita membahas kata kerja atau verb, saya mau menjelaskan kalimat itu kan yang harus ada. Sebentar ini saya rubah ke yang background putih. Nah, seperti ini biar enak. Nah, kalimat itu yang wajib ada, kemarin kan kita sudah belajar yaitu subjek sama predikat, teman-teman. Nah, tapi struktur kalimat itu bukan hanya subjek predikat. Kadang kalimat itu punya objek. Nah, tapi diingat-ingat kadang ya, tidak selalu, teman-teman. Karena objek ini hukumnya tidak wajib. Ya, tapi objek ini ada atau tidaknya nanti tergantung sama predikat. Jadi predikatnya itu butuh objek atau tidak. Nah, makanya hari ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai kata kerja atau verb, terutama yang entah itu fungsinya sebagai predikat ataupun yang bukan predikat seperti itu. Oke? Nah, jadi kata kerja itu kalau kita artikan atau secara arti atau makna ya, itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada kata kerja itu yang butuh objek atau istilah lainnya kalau kita cek di kamus itu namanya adalah transitif ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada tulisan transitif di dalam kamus itu maksudnya adalah kata kerja itu butuh objek. Nah, ada juga kata kerja itu yang kalau kita artikan dia itu tidak butuh objek atau istilahnya kalau di kamus namanya intransitif. Sorry, intransitif. Nah, maksudnya adalah kata kerja yang butuh objek atau transitif ya setelahnya harus dikasih objek, teman-teman. Kalau kata kerja yang tidak butuh objek atau istilahnya intransitif, pasti setelahnya nggak ada objeknya. Gitu ya. Atau kita contohkan dulu. Contoh kata kerja yang butuh objek itu adalah refract, artinya membelokkan atau membiaskan gitu ya. Emit artinya mengeluarkan atau memancarkan. Produce artinya memproduksi atau menghasilkan. Obtain artinya mendapatkan atau memperoleh. Cause artinya menyebabkan dan masih banyak lagi kata kerja yang kalau kita artikan itu selalu butuh objek. Nah, ada juga kata kerja itu yang kalau kita artikan tidak butuh objek yang tadi saya sampaikan ya. Contohnya kata occur artinya terjadi. Appear artinya nampak atau muncul. Fall artinya jatuh. Search artinya meningkat. React artinya bereaksi dan masih banyak lagi. Nah, maksudnya gini teman-teman, ini kita contohkan aja ya. Misalkan kita ambil contoh kata produce sama kata fall. Nah, sekarang kita coba buka kamus. Sebentar, tolong saya dikasih tahu teman-teman kalau layar teman-teman sudah pindah ke kamus ya. Sudah saya Oke, thank you siap. Mister. Alright, kita cari kata yang pertama tadi yang emit ya. Sorry, produce maksud saya. Produce. Nah, ini adalah salah satu contoh kata kerja yang butuh objek. Jadi kalau teman-teman lihat produce sebenarnya ada kelas kata lain ya, tapi kita fokus yang kelas katanya kata kerja. Jadi dia adalah verb atau kata kerja, di dalam kurung setelahnya ada istilah transitif. Nah, berarti kalau kita perhatikan di contoh sudah pasti teman-teman. Setelah kata produce ini pasti ada objeknya. Ya, objek itu dibuatnya kalau nggak dari kata benda ya dari kata ganti. Oke, sama kayak subjek cuma beda tempat aja teman-teman. Nah, contohnya di sini, new drugs are producing remarkable results. Kalau diartikan, obat-obatan baru itu menghasilkan hasil-hasil yang luar biasa, gitu ya. Atau kita contoh lagi ke bawah, misalnya ini ya teman-teman. This region produces the grapes used in champagne. Kalau diartikan, wilayah ini menghasilkan anggur-anggur yang digunakan dalam champagne. Ini jenis minuman ya. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Nah, intinya di situ produce setelahnya ada kata benda yaitu the grapes. Karena produce ini butuh objek. Ya, kita nggak mungkin bilang ke orang nih misalkan, Pak, wilayah ini tuh menghasilkan. Nah, orang yang kita ajak omong itu pasti bingung menghasilkan apa, Pak, gitu. Jadi harus dikasih lanjutannya. Contohnya, wilayah ini tuh menghasilkan kopi terbaik di dunia misalnya. Atau wilayah ini itu menghasilkan cengkeh-cengkeh kualitas tinggi. Contohnya seperti itu. Jadi harus ada objeknya. Oke. Nah, kita bandingkan dengan kata occur yang artinya terjadi ya. Nah, occur
Ini ya, occur itu dia adalah verb atau kata kerja yang mana kalau kita tarik ke belakang itu ada keterangan intransitif. Maksudnya kata kerja occur ini tidak butuh objek. Nah, kalau kita lihat ke bawah, pasti setelahnya kata occur itu tidak ada kata benda langsung atau kata ganti langsung sebagai objek dari kata kerja occur. Karena occur ini memang tidak butuh objek karena dia intransitif. Contoh ya, kita lihat di bawah. Nah, itu ada kata a third of accidental deaths occur in the home. Nah, itu setelah kata occur ada kata in the home, di dalam rumah. Itu kan keterangan tempat. Ya kan? Keterangan tidak bisa jadi objek. Yang bisa jadi objek cuma kata benda atau kata ganti. Ya. Contoh lagi itu di bawahnya tuh. The explosion occur at 5:30 a.m. Kalau diartikan ledakan itu terjadi jam 5:30 pagi. Nah, itu setelah kata occur ada keterangan waktu jam atau pada pukul 5:30 pagi. Ya, jadi occur ini pasti setelahnya jangan dikasih objek karena dia termasuk kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, jadi sekarang dapat ya, teman-teman. Kalimat itu tidak wajib punya objek, tergantung predikatnya butuh objek atau tidak, ya. Nah, jadi dari situ itu pengantar lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, sekarang bentuk di dalam kalimat, teman-teman, untuk kata kerja yang butuh objek sama kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, mungkin teman-teman pernah tuh mendengar istilah kata kerja aktif sama kata kerja pasif. Kata kerja aktif itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia, teman-teman. Contohnya nih, meminjam itu adalah aktif. Nah, nanti kalau dipasifkan jadinya dipinjam. Itu pasif. Misalkan lagi, memasak itu aktif, pasifnya adalah dimasak. Nah, itu ya, teman-teman. Dan kita juga sudah belajar tuh kalau dalam bahasa Inggris kan kalau bahasa Indonesia itu nggak punya bentuk-bentuk kata kerja. Nah, dalam bahasa Inggris kata kerja kan itu berubah-ubah bentuk tuh. Ada verb 1, ada verb SIS, kemudian ada verb 2 dan auxiliary verb di dalam predikat. Jadi ini adalah contoh kata kerja, bentuk-bentuk kata kerja yang termasuk ke dalam predikat. Ya, atau fungsinya nanti di kalimat sebagai predikat, seperti itu maksud saya. Nah, tapi ada juga kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, yaitu verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, kemudian verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan to verb 1. Nah, semua kata kerja ini, teman-teman, itu memiliki arti atau bentuk arti. Ya, jadi yang saya maksud dengan arti atau bentuk arti itu gini. Untuk kata kerja, contohnya ini ya, yang butuh objek, itu mereka memiliki semua bentuk kata kerja ini. Ya, jadi dia bisa aktif, bisa pasif. Nah, pasif itu bentuknya cuma dua, teman-teman. Kalau di predikat bentuknya to be ketemu verb 3, fix itu pasif, ya, atau verb 3 yang berdiri sendiri. Oke. Nah, sedangkan selain be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri itu semuanya aktif. Oke, teman-teman. Nah, kalau di aktif contohnya ada verb 1, verb SIS, verb 2, auxiliary verb itu di predikat. Kalau di bukan predikat, verb ing sama to verb 1 itu aktif. Intinya selain be verb 3 dan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu aktif semua. Oke, karena rumus pasif cuma dua itu. Ya, teman-teman. Nah, sekarang kata kerja yang butuh objek kalau sudah dipasifkan itu tidak boleh lagi punya objek. Nanti saya jelaskan alasannya kenapa. Ya, tapi dalam bahasa Inggris, kata kerja yang sudah dipasifkan itu tidak boleh punya objek, teman-teman. Jadi harus dihilangi objeknya setelahnya. Oke, nanti ada caranya gitu ya. Nah, kemudian bedanya dengan kata kerja yang kalau kita artikan tidak butuh objek, sebentar. Sepertinya saya nanti masih butuh ini ya, coret-coretan ini, teman-teman. Nah, kata kerja yang kalau kita artikan tidak butuh objek, itu bentuknya itu hanya bisa aktif. Jadi dia tidak memiliki bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Jadi gini maksud saya, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan ada kata, entah itu di soal, entah di jawaban, ada kata occurred. Contohnya ya, teman-teman, sorry, occurred. Occurred ya. Nah, kalau teman-teman menemukan kata occurred, kan akhirannya ed tuh. Dia nggak mungkin verb 3. Karena occur itu adalah kata kerja yang tidak butuh objek dan dia tidak bisa dipasifkan, teman-teman. Ya, jadi kalau menemukan kata kerja yang kalau kita artikan tidak butuh objek, ya, terus dia ada ed-nya, fix itu adalah verb 2, bukan verb 3. Karena dia tidak memiliki bentuk verb 3 ataupun be verb 3. Ya, seperti jadi kata kerja yang kalau kita artikan itu
tidak butuh objek, dia hanya memiliki bentuk verb 1, verb SES, verb 2, auxiliary verb, verb ing sama to verb 1. Nah, ini secara bentuk sudah selesai. Silahkan difoto dulu. Sambil mungkin teman-teman ada pertanyaan apa. Sebelum kita lanjut, kenapa kata kerja kalau sudah dipasifkan itu tidak boleh punya objek. Silahkan kalau ada pertanyaan sambil memfoto dulu, teman-teman. Silahkan. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya, aman ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita akan jelaskan kenapa kata kerja yang butuh objek itu kalau sudah dipasifkan, kenapa nggak boleh punya objek lagi. Ya, jadi alasannya adalah di dalam pembentukan kalimat pasif dari kalimat aktif. Oke, jadi kalimat pasif itu kan tadi dibuatnya dari kata kerja yang butuh objek aja, teman-teman. Ya, jadi contohnya ini tadi ya. Nah, misalkan contoh kalimatnya seperti ini. Nah, yang atas ini aktif, yang bawah pasif ya, teman-teman. Nah, yang atas berbunyi, some trees produce resin in large quantities. Ini kalau diartikan, beberapa jenis pohon itu menghasilkan resin dalam jumlah yang besar. Nah, ini kalau kita analisa, subjeknya adalah some trees, predikatnya adalah produce, objeknya adalah resin ya, in large quantities itu adalah keterangan atau adverb. Nah, jadi SPOK. Nah, nanti kalau dipasifkan, teman-teman, caranya membuat kalimat pasif adalah objek di kalimat aktifnya ini, itu kita pindah menjadi subjek. Ya, kemudian nanti predikatnya berupa to be verb 3. Oke. Kemudian yang tadinya subjek itu dijadikan objek, tapi bukan objeknya predikat. Karena predikat kalau sudah dipasifkan, tidak boleh punya objek. Dia dijadikan objek dari preposisi, teman-teman. Yaitu preposisi by. Ya, namanya nanti jadi adverb of agent atau keterangan pelaku kalau diartikan. Nah, nanti kalimat yang bawah itu kalau kita artikan, resin diproduksi oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah yang besar. Nah, dapat ya sekarang. Jadi alasan satu, kenapa cuman kata kerja yang boleh punya, maksudnya gini, kenapa kata kerja yang transitif aja atau yang perlu objek saja yang bisa dijadikan kalimat pasif? Karena nanti objeknya itu kita rubah menjadi subjek. Ya. Dan kalau dia sudah dirubah jadi kalimat pasif, tidak boleh punya objek lagi. Nah, itu aturan dalam kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang bandingkan dengan kata kerja yang tidak butuh objek atau intransitif. Contohnya saya akan bikin kalimat dari kata fall. Kalimatnya berbunyi, in 1992, the Afghan communist government fell to Taliban. Ini kalau diartikan, di tahun 1992, pemerintahan komunis Afghanistan jatuh kepada Taliban. Nah, itu teman-teman otak-atik seperti apapun tidak akan bisa dirubah menjadi kalimat pasif karena nanti kita akan kehilangan subjek di kalimat pasifnya. Ya, dan kalimat itu nggak boleh nggak punya subjek. Harus ada subjek sama predikat. Dua itu wajib. Nah, itu alasan kenapa kata kerja yang tidak boleh dikasih objek setelahnya itu nggak bisa dipasifkan. Alias hanya bisa aktif. Atau dia ini nggak punya bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita ke contoh soal, adakah yang ingin teman-teman tanyakan dulu? Silahkan sebelum kita ke contoh soal. Sepertinya aman ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita coba ke contoh soal, teman-teman. Nah, contoh soalnya seperti ini, sebenarnya caranya sama ya dengan materi hari pertama. Mungkin tambahnya nanti teman-teman akan tahu. Nah, seperti biasa, pencarian pertama kita adalah predikat di dalam soal. Pertanyaan saya ke teman-teman, di soal sudah ada predikat belum, teman-teman? Kalau ada, kira-kira yang mana? Was. Ya, that's right. Ada kata was di situ ya. Kalau teman-teman menemukan keluarganya to be, is, MR, atau was, were, fix mereka predikat. Entah itu jadi auxiliary atau predikat inti. Nah, kalau di sini dia jadi predikat inti, teman-teman. Subjeknya di situ adalah Leonardo da Vinci, itu nama orang. Orang itu adalah kata benda juga ya. Jadi kita sudah punya subjek, sudah punya predikat. Pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Adakah kata kerja yang bisa jadi predikat lagi di soal? Kalau ada, kira-kira yang mana, teman-teman? To resign. Sorry?
Tidak ada, Sir. Nggak ada ya. Predikat itu dibuat dari kata kerja, teman-teman. Sedangkan artis itu artinya seniman. Seniman itu manusia. Misalkan gini, kita ditanya orang nih, bro lagi ngapain? Kita nggak bisa jawab, saya lagi seniman, kan nggak bisa. Nah beda dengan misalkan seperti ini, bro lagi ngapain bro? Lagi makan. Nah makan itu adalah kata kerja teman-teman. Seperti itu. Itu caranya membedakan kata benda sama kata kerja, ya. Nah jadi di sini tidak ada predikat lagi teman-teman. Berarti kalimat sudah lengkap ya. Tidak ada juga kalau teman-teman cek itu nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah artinya kalimat sudah lengkap, nggak ada masalah. Tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, itu semuanya ada turunan dari kata kerja employ. Employ itu artinya adalah mempekerjakan. Sama kayak hire gitu ya. Nah mempekerjakan itu pertanyaan saya ke teman-teman. Mempekerjakan itu butuh objek nggak teman-teman? Kira-kira? Tidak. Butuh. Butuh. Butuh ya, karena kita nggak mungkin Ya. bilang gini ke orang, perusahaan itu mempekerjakan. Nah, pasti orang yang kita ajak ngomong bingung, mempekerjakan apa atau mempekerjakan siapa. Nah, berarti mempekerjakan itu butuh objek, teman-teman. Atau kalau teman-teman misalkan nih, ingin meyakinkan atau lebih yakin lagi, mempekerjakan ya, supaya lebih kuat keyakinan teman-teman, bener nggak ya, employee itu butuh objek atau transitif istilahnya, teman-teman langsung aja lari ke kamus. Karena di kamus ini bisa dibilang petunjuk yang paling benar gitu ya. Karena yang bikin juga orang sana asli. Sebentar. Tadi kita mau nyari kata employ. Maaf, saya lupa teman-teman. Nah, di situ employ itu adalah kata kerja atau verb yang mana dia termasuk ke dalam kata kerja yang transitif atau butuh objek. Ya, kalau kita lihat di contoh itu misalnya ya, the factory employs over 2,000 people. Kalau diartikan perusahaan itu atau pabrik itu mempekerjakan lebih dari 2.000 orang. Ya, jadi ini objeknya adalah lebih dari 2.000 orang. Contoh lagi. Nah, ini yang sudah dipasifkan, teman-teman. Ini contoh yang sudah dipasifkan ya, yang saya sebutkan tadi. Kelly is employed as a mechanic. Nah, kalau dia sudah dipasifkan, nggak boleh punya objek lagi. Itu di setelahnya employed ada preposisi yaitu as. Ya kan? As a mechanic. Dia menjadi keterangan, teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau diartikan, Kelly dipekerjakan sebagai seorang mekanik. Seperti itu. Nah, ini juga pasif ya, teman-teman. Pokoknya kalau teman-teman menemukan ada to be diikuti verb ed, itu verb 3. Nggak mungkin to be diikuti verb 2. Verb 2 itu nggak boleh ketemu auxiliary, teman-teman. Ada dua jenis kata kerja atau verb yang nggak boleh ditambahi auxiliary. Ya, yang pertama adalah verb 2, yang kedua adalah verb SES. Jadi verb 2 sama verb SES itu nggak mungkin gandeng auxiliary. Maksudnya nggak mungkin ditambahin auxiliary. Oke? Nah, berarti kalau ada auxiliary, ada ed-nya, berarti ed itu adalah verb 3, nggak mungkin verb 2. Seperti itu. Ini kalau diartikan, kita telah dipekerjakan untuk melihat cara-cara mengurangi atau untuk mengurangi limbah. Seperti itu. Nah, banyak contoh lagi, teman-teman. Misalkan yang employ yang ini ya, yang aktif ya, karena kebanyakan dia pasif, teman-teman. Ini pasif juga. Contohnya adalah, nah ini contohnya, Falkman employed a freelance expert to assist it. Jadi perusahaan namanya Falkman itu mempekerjakan seorang ahli freelance untuk membantu perusahaan itu atau untuk membantunya. Seperti itu. Jadi employee itu butuh objek. Jadi cara yang paling lebih meyakinkan itu teman-teman buka kamus ya. Kalau misalkan ragu nih, mempekerjakan butuh objek nggak ya? Nah itu buka kamus saja. Kalau transitif berarti butuh objek. Kalau intransitif nggak butuh objek. Oke, teman-teman? Nah, jadi kita tadi sudah menemukan di soal itu ada, sebentar, ada predikat was, subjeknya adalah Leonardo da Vinci. Nah, kita nggak butuh subjek predikat lagi ya, tapi kalau kita lihat di situ, semuanya itu ada kata employ. Yang mana dia adalah kata kerja yang butuh objek. Ya kan? Karena artinya mempekerjakan. Yang alpha ini udah nggak mungkin ya, teman-teman. Karena auxiliary verb itu fix, dia adalah predikat. Kita nggak bisa memasukkan predikat lagi di sini karena nanti kita akan memiliki pemborosan predikat. Karena di soal kan nggak ada conjunction tuh. Jadi alpha nggak bisa. Ya.
Kalau yang Bravo di situ ada conjunction juga, yaitu whose diikuti kata benda. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat di kalimat itu hanya ada satu. Nah, kalau yang Charlie to verb 1 itu kemungkinan bisa karena dia bukan predikat ya, dan kita memang tidak butuh predikat. Nah, yang delta ini yang jadi masalah, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan ada verb akhirannya ed, kenapa jadi masalah? Ini bisa jadi verb 2, dia juga bisa jadi verb 3. Karena bahasa Inggris itu verb 2 dan verb 3 kebanyakan bentuknya sama, teman-teman. Terutama ketika dia berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan itu verb 2? Kalau verb 2 itu predikat, apakah itu verb 3? Kalau verb 3 itu bukan predikat. Caranya gampang, teman-teman. Teman-teman harus tahu dulu verb 1 artinya apa. Nah, tadi kan kita sudah cari itu artinya. Employ itu artinya mempekerjakan. Ya kan? Nah, mempekerjakan itu apakah butuh objek? Jawabannya iya, dia butuh objek. Nah, sekarang kita lihat di soal lagi. Ada objeknya nggak? Kalau misalkan kata kerja yang butuh objek itu ada objeknya, berarti itu aktif. Kalau kata kerja yang butuh objek tidak ada objek setelahnya, berarti harus dipasifkan. Berarti dia pasif maksudnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di setelah titik-titik di soal, itu ada objek nggak teman-teman? Di setelahnya titik-titik pas. Tidak ada. Nggak ada kan? Itu setelahnya Karena langsung langsung preposisi ya kan? Ya preposisi. betul. Jadi di sini kita nggak punya objek teman-teman. Artinya di sini nggak mungkin kita isi dengan mempekerjakan. Kita isi di sini dengan Dipekerjakan. dipekerjakan. Betul. Berarti ini bukan verb 2 teman-teman. Nggak mungkin dia artinya verb 2 nanti karena nabrak. Mempekerjakan siapa atau mempekerjakan apa. Gitu kan? Berarti ini adalah verb 3. Nah, cara menentukannya seperti itu. Diartikan dulu verb satunya, butuh objek atau tidak. Kalau butuh objek, cek ada objeknya nggak. Kalau ada aktif, kalau nggak ada, berarti itu pasif. Nah, karena di sini nggak ada, berarti dia pasif. Pasif itu verb 3, teman-teman. Oke, nah berarti ini verb 3. Jadi kemungkinan delta juga bisa. Bedanya yang Charlie sama delta, itu yang Charlie aktif, yang delta itu pasif. Yang Charlie itu me, yang delta itu di. Nah, kalau me atau aktif harusnya ada objeknya. Tapi di setelah titik-titik nggak ada objeknya, teman-teman. Ya udah, Charlie nggak bisa karena nggak punya objek. Ya, jawabannya adalah yang delta. Nah, nanti kalau diartikan, Leonardo da Vinci merupakan salah satu dari para artis atau seniman gitu ya, dan para insinyur yang dipekerjakan untuk mendesain mesin-mesin perang inovatif dan benteng-benteng militer, benteng-benteng untuk kepentingan kampanye militer selama hidupnya. Seperti itu. Aman ya, teman-teman? Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Caranya sama, dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Di situ kita menemukan verb 1, yaitu use. Subjeknya adalah molecular biologists. Cari ke belakang lagi apakah ada predikat lagi? Ternyata tidak ada. Tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Ya, tidak ada juga conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap. Ya kan? Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda itu semuanya ada turunan dari kata kerja study, kecuali yang delta ya, teman-teman. Yang delta itu udah pasti salah. Karena kalau ada the-nya, pasti ini kata benda, bukan kata kerja. Ya. Nah, kalau kata benda nggak boleh punya objek, sedangkan di setelah titik-titik ada objek. Itu aturan pertama. Aturan kedua, kalau ini kita masukkan kata benda di sini, fungsinya sebagai apa nggak jelas. Karena di soal sudah ada subjek tuh. Masa kita masukkan subjek lagi? Nanti subjeknya jadi double. Oke. Nah, delta nggak bisa, teman-teman. Ya. Jadi antara alpha, bravo, sama Charlie. Nah, sekarang gini teman-teman, aturan kedua, predikat itu tidak boleh muncul di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Artinya yang Charlie buang. Salah, udah pasti salah. Karena verb SIS itu fungsinya hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Oke. Nah, sekarang tinggal yang alpha atau yang bravo. Kalau yang alpha itu udah pasti bukan predikat. Dan kita memang tidak butuh predikat. Jadi kemungkinan alpha bisa. Nah, kalau yang bravo, apakah dia verb 2 atau dia verb 3? Kita harus cari dulu. Kalau verb 2 nggak bisa, salah ya. Kalau verb 3 itu bisa. Nah, cara mengetahui apakah dia verb 2 atau verb 3 gampang. Lihat aja langsung teman-teman. Di setelah titik-titik ada objeknya nggak? Kalau kita lihat setelah titik-titik itu ada objeknya yaitu genetics. Ya, Nah, genetik. berarti ini verb keberapa? Verb 2 nggak bisa karena udah ada verb.
Ya, betul. Berarti dia adalah verb 2 ya, teman-teman. Dan nggak bisa, karena sudah ada predikat Iya. use. Seperti itu. Jadi, Bravo nggak bisa. Oke, karena ini artinya mempelajari. Mempelajari verb 2 fungsinya sebagai predikat. Predikat nggak boleh muncul di paling depan. Kita juga nggak butuh predikat lagi karena nggak ada conjunction. Ya, jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, to study genetics, molecular biologists use CPCR to amplify DNA segments for analysis. Kalau diartikan, untuk mempelajari ilmu tentang genetik gitu ya, para ahli biologi molekul menggunakan PCR untuk memperbesar segmen-segmen DNA untuk kepentingan analisis. Seperti itu. Jadi jawabannya yang alpha. Nah, sekarang kita ke contoh terakhir. Caranya sama, cari kata kerja sebagai predikat dulu. Kalau kita scan dari depan ke belakang ada kata supports. Verb SES hanya bisa jadi predikat. Nah, ini predikat ya. Subjeknya adalah consuming foods. Itu berbentuk gerund. Nah, buat teman-teman yang mungkin tidak familiar dengan gerund, gerund itu apa, Sir? Gerund itu adalah kata kerja yang kita rubah menjadi kata benda, teman-teman. Ya, jadi ada kata kerja, tapi fungsinya nyuri, fungsinya kata benda, entah itu di subjek, entah itu di objek. Contoh yang paling gampang itu misalkan kita mau bilang gini, eh, belajar bahasa Inggris ternyata menyenangkan, misalkan. Learning English is actually fun. Ya, jadi itu learning English atau studying English is actually fun. Itu sebagai subjek, gerundnya. Tapi dia juga bisa ditaruh di belakang sebagai objek. Contohnya, saya suka belajar bahasa Inggris. I like studying English atau I like learning English. Nah, itu adalah contoh gerund. Entah itu di subjek, entah itu di objek. Nah, ini dia gerundnya sebagai subjek, teman-teman. Intinya gerund itu adalah kata benda yang dibuat dari kata kerja. Wujudnya adalah verb ing. Seperti itu. Nah, artinya di sini sudah ada subjek, sudah ada predikat. Tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Ya, di sini N-nya itu hanya menghubungkan brain health sama cognitive function. Jadi nggak ada masalah, nggak usah dianggap kalau ada conjunction yang tidak menghubungkan dua subjek, dua predikat. Oke, karena yang terpenting subjek predikat aja sebenarnya di dalam kalimat. Nah, berarti di sini kita nggak ada masalah dengan kalimat ya. Tapi kalau kita lihat di pilihan ganda itu ada turunan dari kata kerja contain. Contain itu artinya mengandung, teman-teman, atau memiliki seperti itu ya. Nah, kita nggak bisa memasukkan predikat lagi ya. Otomatis yang alfa salah karena nanti double predikat. Kemudian yang delta juga salah, ada predikat. Ada subjek D. Betul. Nah, nanti kalau kita masukkan delta, kita nanti butuh conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Sedangkan delta sama di soal nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya delta nggak bisa, teman-teman. Nah, sekarang tinggal Bravo sama Charlie. Kalau Charlie itu udah pasti bukan predikat. Ya kan, verb ing dia berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, sekarang masalahnya adalah yang delta. Apakah dia predikat atau dia bukan? Kalau dia predikat nggak bisa jadi jawaban karena nanti predikatnya double. Nah, gimana kita bisa tahu contain di sini apakah dia verb 2 atau verb 3? Caranya gampang. Kita kan tadi Ada sudah tahu tuh. ada healthy kesehatan sebagai objek. Ya, betul, ada healthy fats, lemak-lemak atau jenis-jenis lemak sehat. Yang mana dia adalah kata benda, artinya Berarti dia verb 2. berarti dia verb 2, dia aktif, teman-teman. Nah, kita nggak bisa memasukkan predikat lagi kan? Kenapa? Karena nanti predikatnya double, apalagi udah lampau ketemu present nanti nggak bisa diartikan. Konteksnya nggak ketemu. Oke, berarti Bravo nggak bisa. Ya, jawabannya adalah Charlie. Nah, nanti kalau dibaca, consuming foods containing healthy fats. Nah, ini sebelum teman-teman bertanya ya, loser itu berarti dua dong jarinya. Nanti jadi subjeknya double dong. Hati-hati teman-teman. Verb ing itu di dalam kalimat ini sebelum teman-teman bertanya ya, atau sebelum teman-teman penasaran. Kenapa verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu nggak bisa jadi predikat? Karena dia sudah eh, berbeda kelas kata. Maksudnya dia udah bukan lagi verb. Ya, kelas katanya itu ada dua. Dia bisa jadi kata benda, namanya gerund tadi, contohnya yang consuming foods. Dia juga bisa jadi kata sifat, ya, artinya nanti jadi yang me. Kalau di dalam grammar itu istilahnya present participle. Sebenarnya teman-teman nggak perlu tahu nama-nama kayak gerund, present participle itu nggak penting teman-teman. Ya, tapi takutnya ini cuman
Karena pernah terjadi, teman-teman. Di periode-periode sebelumnya itu mungkin ada yang sudah pernah kursus di tempat lain atau ketemu tutor lain atau juga bahkan tutor bahasa Inggris, belajar grammar gitu ya. Dan kadang ada yang apa ya, kayak kayak nyerang gitu, bukan nyerang sih, kayak jadi di kelas tuh berdebat gitu. Sir, bukannya ini. Nah, saya mau menjelaskan, teman-teman. Jadi verb ing itu ketika dia berdiri sendiri itu nggak bisa jadi predikat, alasannya dua. Karena yang pertama dia jadi kata benda. Nah, kata benda nggak bisa jadi predikat. Dia juga bisa jadi kata sifat. Kata sifat juga nggak bisa jadi predikat. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana kita bisa tahu itu verb ing yang gerund atau noun sama verb ing yang present participle atau adjective? Caranya gampang, teman-teman. Sebelum verb ing ada kata benda nggak? Kalau sebelumnya verb ing ada kata benda, maksudnya sebelumnya verb ing ya, seperti ini. Nah, ini kan nggak ada, berarti ini gerund. Tapi kalau sebelumnya verb ing itu ada kata benda, contohnya foods ini, nah ini artinya nanti yang teman-teman. Dia menjelaskan benda. Dan yang fungsinya mensifati atau menjelaskan benda itu adalah kata sifat. Yang punya sifat itu cuma benda ya. Misalnya kucing yang lucu. Nah, yang lucu itu sifat, kata sifat, menjelaskan kata benda kucing. Rumah yang mewah. Yang mewah itu adalah kata sifat, menjelaskan kata benda rumah. Orang yang baik itu adalah sifat, menjelaskan kata benda orang. Nah, sama, ini nanti kalau diartikan, mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung. Nah, ada kata yangnya kan? Sama kayak rumah yang besar tadi. Kucing yang lucu. Jadi ada yangnya. Itu pun nanti kalau dia adalah kata sifat. Oke? Nah, itu saya mau menjelaskan seperti itu. Jadi bukan double subject ya, teman-teman. Karena verb ing yang kedua atau containing ini fungsinya sebagai adjektif, bukan noun. Karena sebelumnya ada kata benda yaitu foods itu. Ya. Nah, nanti kalau diartikan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung lemak-lemak sehat, mendukung kesehatan otak dan fungsi-fungsi kognitif. Seperti itu. Nah, dari 3 contoh soal tadi, mungkin adakah yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita praktek ke latihan soal buat teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan. Easy peasy ya, teman-teman. Oh, sebentar. Di chat sepertinya ada yang bertanya. Sir, maaf boleh diulang tadi kenapa B salah? Baik, nggak apa-apa, Mister. Sorry, Miss, maaf ya. Caranya kan gini, Miss. Kita cari dulu di soal, cari predikat dulu. Nah, pertanyaan saya ke Miss. Di soal ada predikat nggak, Miss? Kira-kira yang mana kalau ada? Jadi chapter 1 itu selalu kita pakai ya. Supports, betul, itu verb SES ya. Verb SES itu hanya bisa jadi predikat. Nah, pertanyaan saya lagi, subjeknya supports udah ada belum di soal? Kalau ada yang mana, Miss? Ya, betul. Consuming foods itu adalah subjeknya. Nah, pertanyaan saya lagi, ada nggak predikat lagi di soal? Ataupun conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, ada nggak, Miss? Kira-kira. Kalau ada yang mana, Miss? Nggak ada, betul. Nah, berarti kalimat udah lengkap kan? Kalau kalimat udah lengkap, otomatis alfa nggak bisa, delta nggak bisa. Yang alfa salah karena nanti kita masukkan predikat lagi di sini, predikatnya double. Nggak ada conjunction, nggak bisa. Kalau yang delta, ada subjek, ada predikat lagi, nggak ada conjunction juga nggak bisa. Nah, antara Bravo atau Charlie. Nah, sekarang kita cek. Eh, apakah dia verb 2 ataukah dia verb 3? Karena verb ed itu bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Nah, kalau teman-teman masih ingat, kata kerja kan dibagi menjadi dua, teman-teman. Jadi kata kerja itu ada yang bisa jadi predikat. Ini materi hari pertama ya. Ada juga kata kerja itu yang tidak bisa jadi predikat. Nah, sebelum kita menentukan apakah ini dia verb 2 atau verb 3, nah, teman-teman masih ingat nggak kata kerja apa aja yang bisa jadi predikat? Coba disebutkan, teman-teman. Buka catatan nggak apa-apa. It's okay. Atau teman-teman berusaha nebak dulu nggak apa-apa. Atau miss nggak apa-apa. Coba uh, sambil mengingat ya. Memiliki. Bentuknya, Mister. Contohnya Oh, verb 1, verb 1, verb 2, verb 2, oke. Kemudian, verb SES, betul, verb SES, sama satu lagi. auxiliary verb. Auxiliary verb, that's right. Auxiliary sama verb gandengannya ya, maksudnya.
Nah, ini adalah kata kerja yang fix. Kalau teman-teman menemukan ini, mereka adalah predikat. Nah, di dalamnya predikat itu ada verb 2, ya kan? Nah, sekarang ada juga kata kerja itu yang tidak bisa jadi predikat. Apa aja, masih ingat nggak? Verb ing sama verb 3. Oke, good. Ada satu lagi, Mister. Ketinggalan. Verb ing sama verb 3 terus? 2 plus verb 1. Two That's verb right. 1. Betul. To verb 1. Nice. Nah, masalahnya adalah di dalam kata kerja yang bukan predikat, itu ada verb 3, teman-teman. Nah, sekarang verb 2 dan verb 3 dalam bahasa Inggris itu banyak banget yang sama. Contoh, kata melihat yang pakai look. Look itu verb satunya, tapi nggak bisa teman-teman, maaf ya. Sorry, saya pakai contoh yang lain selain look. Misalkan kata selain contain, disturb misalkan mengganggu. Mengganggu itu verb satunya disturb. Maaf, saya tulis pakai ini aja ya, karena jadi verb satunya mengganggu itu adalah disturb. Verb 2-nya itu adalah disturbed. Sorry, disturbed. Verb 3-nya juga sama, disturbed. Contoh lagi, misalnya ada kata consist, itu artinya terdiri atau memiliki juga bisa. Consist. Tapi consist nggak bisa pasif, teman-teman. Sebentar, saya carikan yang bisa pasif ya. Misalnya membeli yang pakai purchase. Nah, purchase itu verb 2-nya adalah purchased gitu ya. Verb 3-nya juga sama, purchase. Jadi bahasa Inggris itu banyak yang kata kerja itu verb 2 dan verb 3-nya itu sama. Sedangkan verb 2 itu predikat, verb 3 bukan. Ya kan? Nah, kalau teman-teman menemukan ada, saya masih ingat, entah di sesi sore, entah di sesi malam, di hari pertama atau hari kedua itu ada yang bertanya, Sir, gimana kita bisa membedakan itu verb 2 atau verb 3 kalau sudah di dalam kalimat atau di jawaban seperti ini. Nah, ini cara membedakannya, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan ada verb yang sendirian seperti ini, ada ed di akhirannya, ya kan? Itu kemungkinan dia verb 2 atau dia verb 3. Kalau verb 2 dia predikat, kalau verb 3 bukan. Cara menentukannya gimana? Kita harus tahu dulu arti dari verb satunya. Nah, contain itu artinya adalah mengandung. Mengandung itu dia butuh objek ya. Mengandung itu butuh objek. Atau memiliki lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, sekarang kita cek. Di setelah titik-titik, itu ada objeknya nggak, Miss? Coba Ada. dilihat. Ada ya tadi ya, yaitu healthy Fats. fats. Betul. Nah, objek itu dibuatnya dari kata benda atau kata ganti. Sama kayak subjek. Hanya beda tempat saja mereka. Kadang beberapa kalau di pronoun itu ada yang beda bentuk juga. Misalnya di subjek pakainya they, di objek pakainya them. Di subjek pakainya he, di objek pakainya him. Di subjek pakainya she, di objek pakainya her. Itu beberapa ada yang beda-beda seperti itu. Tapi kalau kata benda, itu ya sama aja. Di subjek healthy fats, di objek ya healthy fats. Seperti itu ya. Nah, ini ada objek, teman-teman. Nah, berarti dia nggak bisa pasif. Karena pasif itu dalam bahasa Inggris tidak boleh punya objek. Berarti di sini, kalau kita masukkan konten ini, kontennya ini bukan pasif, tapi dia aktif. Jadi dia adalah verb 2, Miss. Karena verb 3 itu pasif tadi. Nah, verb 2 itu fungsinya tadi ya, sorry, tadi kehapus di sini ya. Verb 2 itu adalah salah satu jenis kata kerja yang hanya bisa menjadi predikat. Nah, kalau kita masukkan predikat lagi di sini, sedangkan di soal sudah ada predikat, maka nanti predikatnya double, Miss. Nah, jadi Bravo kenapa salah? Karena Bravo ini adalah verb 2 itu predikat. Nah, kalau kita masukkan nanti predikatnya double. Seperti itu, Miss. Gimana, menjawab nggak, Miss? Sudah paham ya. Nah, untuk seperti ini, trik ini kan memang kadang agak panjang ya, teman-teman. Memang karena kita baru kenal. Tapi kalau teman-teman udah terbiasa, ketika langsung melihat tek, itu langsung paham, itu pasif. Itu aktif, itu langsung paham nanti. Itu verb 2 atau verb 3 langsung paham. Tapi memang harus teman-teman ada tahap yang harus dihajar gitu. Ini yaitu sering-sering latihan. Sering-sering mencoba cara ini diulang-ulang terus sampai jadi insting. Seperti itu.
Nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mari kita praktekkan pemahaman teman-teman ke soal latihan. Di sini ada satu soal, jangan takut benar, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Maaf, kepencet, sorry. Silahkan 30 detik. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Baik, mari kita cek jawabannya teman-teman adalah bravo, 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 dan semuanya menjawab bravo ya. Baik, mari kita cek bersama. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat was opened. Pasif ya, teman-teman. To be verb 3 itu bentuk pasif dari, bentuk pasif yang terletak di predikat. Subjeknya adalah Central Park. Itu nama tempat hiburan gitu ya. Kemudian tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat lagi, tidak ada juga conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap. Tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, itu ada turunan dari kata kerja design, artinya mendesain. Nah, mendesain itu butuh objek, right? Kita cek satu-satu. Yang alpha, itu ada predikat was, ada subjek his design, otomatis salah. Kenapa? Karena kita nggak bisa masukkan Conjunction. betul, karena nggak ada conjunction. Kita nggak bisa masukkan subjek predikat lagi karena nanti double subjek, double predikat. Ya, atau nanti kita kehilangan satu conjunction seperti itu. Kalau yang bravo, design by, kemungkinan bisa karena dia pasif dan ada preposisinya. Jadi objeknya ini itu bukan objeknya kata kerja pasif tapi objek dari, betul, namanya object of preposition, atau kalau di Indonesia kan yang saya sampaikan tadi, objek dari atau objeknya preposition gitu ya, teman-teman. Jadi by Frederick Law Olmsted itu jadi satu. Nah, kalau Charlie otomatis salah. He di situ adalah subjek. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman. Desain di sini dia verb 2 atau verb 3? Yang di Charlie. Verb 2. Verb 2. Betul, itu adalah verb 2. Karena ada Alasannya Frederick Law sebagai objek. Karena that's nggak ada right. has. Yang Ada pertama, Frederick sebagai objek. ya, karena dia ada objeknya, oke, good. Dan nggak ada kata by atau teman-temannya by lah di sini gitu ya, teman-teman. Jadi dia adalah verb 2, apalagi nggak ada has atau teman-temannya to be. Intinya nggak ada auxiliary lah. Nah, berarti dia adalah verb 2, karena verb 2 itu nggak boleh pakai auxiliary, teman-teman. Ya, jadi ini verb 2. Kita nggak bisa memasukkan subjek predikat lagi kalau nggak ada conjunction. Jadi Charlie salah, alasannya sama dengan yang alpha. Oke, nah yang delta itu sudah pasti salah. Kalau teman-teman menemukan ada titik-titik di awal soal, di soal structure TOEFL, dan di pilihan ganda itu ada diawali sama predikat, jangan dipilih teman-teman. Kenapa? Karena di soal structure TOEFL itu nggak ada yang berakhiran dengan tanda tanya. Pasti semuanya berakhiran dengan titik. Artinya apa? Artinya subjek predikat itu harus urut. Subjek dulu baru predikat. Ya, tapi nanti kita akan belajar namanya inversi. Nanti teman-teman, hari keempat, hari Senin ya. Nah, jadi delta nggak bisa. Intinya predikat itu di soal structure TOEFL nggak bisa dimasukkan di awal kalimat seperti itu. Jadi jawabannya bravo. Nah, nanti kalau diartikan, didesain oleh Frederick Law Olmsted. Central Park di New York City telah dibuka untuk publik di tahun 1957. Betul. Dapat ya? Kita lanjut ke verb 2 sampean ke nomor 2, teman-teman. Silakan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman. Boleh dikirim di chat dulu sedapatnya ya. Salah nggak apa-apa, beda dengan yang lain juga nggak apa-apa. Yang penting menggambarkan pemahaman teman-teman gitu.
Nah, baik, ada jawaban Charlie, semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek. Cari predikat dulu. Di situ ada is, subjeknya adalah Veterans Day. Kemudian tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat lagi. Nggak ada juga conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya alfa salah. Bravo juga salah ya, karena subjek predikat lagi. Sebentar, alfa salah, bravo juga salah. Kalau yang Charlie, nah kalau dia verb 3 bisa. Kalau dia verb 2 tidak bisa. Kalau yang delta itu verb ing, udah pasti kemungkinan bisa karena dia bukan predikat dan kita memang tidak butuh predikat, teman-teman. Nah, sekarang gini, cara menentukan tantangan kita di sini kan ada satu lagi tuh. Tugas kita menentukan apakah yang Charlie ini verb 2 atau verb 3. Sepertinya teman-teman ada yang lupa ini ya. Verb Nah, 3. nah, kenapa Mister kalau dia verb 3? Karena ada preposisi di situ. Preposisi Karena apa namanya? Kalau verb 2 kan harusnya kan nggak ada preposisi, harusnya ada objek. oke. Nah, jadi gini teman-teman, ini saya tekankan lagi ya. Tidak semua kata kerja itu butuh objek. Saya ulangi lagi, tidak semua kata kerja butuh objek, teman-teman. Beberapa kata kerja itu tidak butuh objek. Salah satu kata kerja yang tidak butuh objek adalah kata occur ini, yang artinya terjadi ini. Nah, kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak bisa kita pasifkan. Jadi kalau teman-teman menemukan ada verb yang akhirannya ada verb yang dia tidak butuh objek ya, contohnya occur di situ, dan dia berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya pakai ed, fix dia adalah verb 2, bukan verb 3, teman-teman. Ya, kenapa? Karena dia memang tidak butuh objek. Contohnya tadi ada kata fall yang artinya jatuh, teman-teman. Ada juga kata appear, artinya muncul atau nampak. Nah, kata appeared, kata fell, kemudian kata occurred gitu ya. Fix dia adalah verb 2 ketika dia berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa dipasifkan alias dia tidak punya bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Gimana Mas, ingat nggak? Jadi kata kerja itu ada yang butuh objek, ada juga yang tidak butuh objek. Yang butuh objek bisa aktif, bisa pasif. Kalau sudah dipasifkan jangan lagi dikasih objek. Nah, tapi untuk kata kerja yang memang dari lahir tidak butuh objek, dia tidak bisa dipasifkan. Jawabannya delta dong. Jawabannya delta, Mister. Betul. Jadi, sebentar, ini ya. Jawabannya adalah yang delta. Karena occurred ini verb 2. Kalau kita masukkan verb 2 lagi, nanti predikatnya double. Jadi jawabannya delta ya. Nanti kalau diartikan seperti ini, teman-teman. Hari veteran adalah sebuah hari untuk menghormati gitu ya. Veteran militer yang Jadi yang terjadi dijadikan jadinya ya, yang dijadikan gitu. yang terjadi, Mister. Nggak bisa dipasifkan. Nah, hati-hati teman-teman. Terjadi dan menjadikan atau merubah itu beda kata. Sama kayak jatuh dan menjatuhkan itu beda. Jatuh itu fall, tapi menjatuhkan itu drop. Tulisannya drop. Nah, untuk terjadi itu occur, menjadikan itu adalah ada banyak, ada convert, ada turn, ada change, ada banyak teman-teman. Ya, ada transform, itu artinya sama, merubah atau menjadikan tadi. Oke, nah occur itu bukan artinya menjadikan, artinya terjadi. Itu nggak bisa kita pasifkan. Diterjadikan itu dalam bahasa Indonesia pun nggak ada, ya kan? Jadi ini kalau diartikan tadi adalah untuk menghormati veteran-veteran militer yang terjadi, maksudnya harinya itu yang terjadi di bulan November tanggal 11. Seperti itu. Nah, diingat-ingat ya, tadi sepertinya agak terburu-buru, tapi nggak apa-apa. Nanti teman-teman akan semakin sering kepleset 1, 2 kali, 3 kali, nanti lama-lama akan kapok kepleset atau lama-lama akan hafal sendiri tanpa harus hafalan. Bagaimana menentukan kata kerja itu butuh objek atau tidak butuh objek seperti occur atau fall tadi? Ada 2 cara, Miss. Tapi mungkin sebelum saya jawab nih, teman-teman ada yang masih ingat nggak? Tadi saya sebutkan sih di awal sendiri tadi. Gimana kita bisa tahu kata kerja itu butuh objek atau tidak butuh objek? Ada yang bisa bantu saya dulu sebelum saya menjawab? Mentranslatekan ke Indonesia dulu. That's right. Diartikan, Miss. Verb satunya ya, kata dasarnya. Atau kalau teman-teman nggak tahu artinya lah, kita misalkan sebelum teman-teman tanya, Luster, gimana kalau saya nggak tahu artinya? Buka kamus. Karena nggak apa-apa, mumpung teman-teman masih bisa buka kamus. Nanti kalau teman-teman buka kamus, ada tulisannya, contohnya tadi ya, misalnya nih, saya bukakan kamus dulu, teman-teman.
Layar teman-teman sudah pindah ke kamus belum? Sudah. Sudah ya. Nah, contohnya tadi kata employ ini, Miss. Contohnya ya, employ itu kalau kita cek di kamus, itu dia adalah kata kerja. Nah, biasanya setelahnya itu ada keterangan, teman-teman. Yaitu transitif. Kalau transitif berarti dia butuh objek. Ya, harus ada objek setelahnya, harus ada kata benda setelahnya sebagai objek. Nah, bedakan dengan misalnya nih, teman-teman. Coba kita cari kata appear. Oke, ternyata di sini appear linking verb. Sebentar ya, coba kita cek ke bawah lagi ada nggak yang artinya. Jadi linking verb itu dianggap kayak to be. Intinya dia tidak butuh objek, teman-teman. Atau coba cari kata selain appear. Misalnya kata fall tadi ya, artinya jatuh tadi. Nah, di sini contohnya sebenarnya beberapa ada arti banyaknya gitu ya, teman. Karena dalam bahasa Inggris itu kadang satu kata memiliki lebih dari satu arti, seperti ini. Nah, fall itu yang kata kerja, kalau kita lihat artinya jatuh, yang artinya jatuh ya, itu dia adalah intransitif. Seperti itu. Oke, jadi intransitif itu beda dengan transitif. Kalau intransitif itu nggak butuh objek, pasti setelahnya nggak ada objeknya. Contohnya ini teman-teman. The tree was about to fall. Kalau diartikan pohon itu akan jatuh. Titik. Nggak ada objeknya. Nggak bisa kita tambahin misalkan pohon itu akan jatuh kamu. Kan nggak enak. Seperti itu. Ya, kecuali menjatuhi itu beda beda kata nanti teman-teman. Itu bukan fall, itu nanti beda. Ada bisa pakai fall on atau fall over bisa ya. Eh, atau ada kata lain yaitu hit. Seperti hit itu juga bisa artinya menabrak atau menjatuhi seperti itu. Untuk benda fisik ya. Jadi fall itu adalah intransitif. Jadi cara menentukannya ada dua ya, Miss. Yang pertama kalau kita sudah tahu artinya, kita logikakan apakah dia butuh objek atau tidak. Contohnya tadi mempekerjakan. Misalkan kita bilang ke orang nih, perusahaan itu mempekerjakan. Nah, informasinya udah selesai belum, Miss? Kalau belum berarti harus ada objeknya. Tapi kalau misalnya informasinya sudah selesai, ya udah berarti nggak perlu objek. Atau cara lain, cara kedua itu kita buka kamus. Kalau transitif butuh objek, kalau intransitif tidak butuh objek. Dan kata kerja yang tidak butuh objek tidak bisa pasif seperti itu, Miss. Gimana, Miss Zafir? Apakah menjawab pertanyaannya? Dapat ya, oke. Sama-sama, Miss. Terus ada pertanyaan dari Mr. Yusri. Sir, kalau occur diganti verb yang butuh objek, maka akan tetap jadi verb 2. Oke, kita maksudnya yang di PPT tadi ya, Mister? Misalnya, occur ini kita ganti misalnya dengan kata yang butuh objek. Misalnya kata membuat lah atau make. Berarti verb yang Charlie itu made misalkan. Berarti itu adalah sebentar, maka akan tetap jadi verb 2 karena tanpa diikuti objek dan itu predikat. Sehingga jawabannya tetap D begitu ya. Nah, kalau dia diganti misalnya ya Mister, ini kalau yang saya pahami dari pertanyaan Mister Yusri, pilihan occur ini kita ganti dengan kata kerja yang butuh objek. Kan kalau occur kan tidak butuh objek kan. Seumpama, kalau di pilihan ganda itu kata kerja yang dipakai adalah kata kerja yang butuh objek. Apakah yang Charlie itu tetap dia verb 2? Jawabannya tidak, Mister. Kalau ada kata kerja yang butuh objek, ya terus ada ed-nya, sedangkan dia nggak ada objeknya, berarti dia sudah dipasifkan. Berarti itu verb 3, Mister, bukan verb 2. Nah, jadi malah jawabannya nanti itu adalah yang Charlie, bukan yang Delta. Karena kalau yang Delta, kata kerja yang butuh objek dan dia aktif, kan kalau verb ing itu aktif ya kan, harus ada objeknya. Seperti itu, Mister. Sedangkan di soal nggak ada objeknya. Maksudnya gitu bukan, Mister, pertanyaannya? Karena takutnya saya salah mengartikan pertanyaannya. Oke, clear ya, dapat ya berarti. Oke, thank you. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman. Aman ya? Oke, kalau gitu mari kita coba lagi. Sekarang kita ke nomor 3. Jangan takut benar, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban alpha, ada juga delta yang lead ya. Baik, antara alpha atau delta, mari kita cek bersama teman-teman. Caranya sama, dicari dulu predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada live, itu verb 1 teman-teman. Oke, artinya adalah hidup gitu ya. Dia nggak butuh objek. Subjeknya adalah some insects, beberapa jenis serangga. Nah, itu ada fanbase yang sebelumnya pas itu ada 1 koma. Itu menandakan kalau fanbase-nya itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, setelahnya apalagi ada kata ganti, yaitu others, artinya yang lainnya gitu ya. Nah, tapi di sini belum ada predikat. Teman-teman jangan terjebak dengan kata lives. Ini ya, ini memang mirip dengan yang ini. Secara fisik mirip, cuman ada S-nya gitu aja. Ini bukan kata kerja, teman-teman. Ya, lives itu di situ adalah bentuk jamak dari kata benda life, artinya hidup atau kehidupan gitu ya. Nah, ini jamaknya bukan live seperti ini, tapi jamaknya nanti F-nya itu diganti menjadi V. Jadi, ya jadinya yang ini. Yang ini salah. Tunggalnya memang live, bentuk tunggalnya, bentuk jamaknya itu diganti V. Nah, masalah vocab ya, teman-teman nggak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman dapat masalah vocab pertama, tulis aja. Karena vocab itu nanti sambil sering-sering latihan akan nambah terus. Oke, nah berarti di sini kita butuh predikat. Ya, sebentar. Nah, di sini kita butuh predikat. Carikan ABCD yang bisa jadi predikat. Oke. Yang alpha bisa jadi predikat karena dia auxiliary verb. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada to verb 1 itu nggak bisa jadi predikat. Sedangkan tadi kita butuhnya predikat ya. Bravo nggak bisa. Charlie juga sama. Verb ing yang berdiri sendiri. Ya, Mister, silahkan. Halo? Aman ya? Oke, jadi yang Charlie itu nggak bisa karena dia verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu nggak bisa jadi predikat. Nah, kalau yang delta itu verb 1 teman-teman. Verb 1 juga bisa jadi predikat. Nah, berarti ada dua kemungkinan jawaban antara alfa atau delta. Memang sering teman-teman. Kalau masalah kata kerja itu sering banget seperti ini. Ada kemungkinan dua jawaban. Biasanya bedanya seperti ini. Yang satu pasif, yang satu aktif. Atau bedanya itu yang satu lampau, yang satu adalah present. Ya, cuman yang lampau sama present itu jarang banget. Malah lebih sering itu yang aktif sama pasif ini. Seperti itu. Yang present sama past itu biasanya keluarnya di error analisis, bukan di yang suruh melengkapi kalimat seperti ini. Nah, untuk mengetahui apakah kita butuhnya yang pasif atau yang aktif, gampang aja. Pasif itu nggak boleh ada objeknya. Sedangkan yang aktif, lead ini artinya menjalani. Dia butuh objek, teman-teman. Berarti setelahnya harus ada objeknya. Kita lihat aja setelah titik-titik ada kata benda atau tidak. Nah, tadi setelah titik-titik ada kata benda lives itu tadi ya. Artinya adalah hidup-hidup atau kehidupan-kehidupan yang menyendiri atau soliter. Seperti itu. Nah, artinya dia punya objek. Berarti kita butuhnya yang aktif bukan yang pasif. Ya. Jadi jawabannya adalah yang delta. Sorry, delta. Bukan yang alfa, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan, beberapa jenis serangga hidup dalam koloni-koloni yang sangat terorganisir atau sangat terorganisir gitu ya, sangat teratur gitu. Tapi beberapa jenis serangga lain itu menjalani kehidupan-kehidupan soliter. Seperti itu. Kita coba lagi ya nomor 4. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Delta. Mari kita cek bersama apakah jawabannya Bravo atau Delta atau malah justru yang lain, apakah Alpha atau Charlie. Ya, cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Di situ nggak ada kata kerja yang bisa jadi predikat, teman-teman. Berarti di sini kita hutang satu predikat. Subjeknya adalah wolves.
Ya, berarti sudah ada subjek, belum ada predikat. Carikan A, B, C, D yang bisa jadi predikat. Alfa otomatis salah. Oke, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat. Materi kita hari pertama. Oke, kalau yang Bravo use itu verb 1, kemungkinan bisa karena dia predikat dan dia aktif butuh objek. Objeknya adalah howling. Jadi kemungkinan Bravo bisa, teman-teman. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada predikat is used, tapi di situ ada subjek lagi yaitu they're howling. Kita nggak bisa masukkan subjek lagi nanti jadi double subjek. Ya kan di soal sudah ada subjek tuh kata benda howls seperti itu. Kalau yang delta di situ, nah pertanyaan saya ke teman-teman. Delta itu use-nya itu verb 2 atau verb 3 teman-teman? 2. 3, Verb 2. 3. Ada yang bilang dia verb 2, ada yang bilang verb 3. Nah, oke deh, kita bahas bersama kalau gitu. Nah, jadi untuk menentukan kata kerja yang berakhiran ed, apakah dia verb 2 atau verb 3, kita harus tahu dulu verb 1-nya. Verb 1 dari used itu adalah use ini, teman-teman. Artinya menggunakan. Pertanyaan saya ke teman-teman, menggunakan itu butuh objek nggak? Butuh. Butuh kan? Nggak mungkin kita hanya bilang ke orang misalnya gini, Pak, saya ingin menggunakan. Terus kita diem, pasti orangnya nungguin. Kalau nggak gitu orangnya tanya, menggunakan apa mas? Gitu misalnya. Jadi menggunakan ini butuh objek, teman-teman. Nah, pertanyaan saya lagi. Di setelah kata used, di pilihan delta, itu ada objeknya nggak? Tidak. Nggak ada kan? Dia nabrak sama preposisi. Nah, nggak mungkin ini artinya menggunakan, teman-teman. Karena nggak ada objeknya. Ini kalau diartikan nggak bisa nanti. Menggunakan oleh aungan mereka atau lolongan mereka gitu ya. Kan nggak enak. Lebih enak digunakan oleh lolongan mereka. Nah, berarti ini ini pasif. Pasif itu bentuknya cuma 2. Kalau nggak to be verb 3, ya verb 3 yang berdiri sendiri. Tidak ada verb 2 pasif itu nggak ada, teman-teman. Jadi ini adalah verb 3, teman-teman. Bukan verb 2. Ya, karena verb 2 itu aktif. Kalau dia butuh objek, ya harus ada objeknya. Kalau dia tidak butuh objek, ya memang jangan dikasih objek seperti itu. Oke, jadi ini verb 3, teman-teman. Bukan verb 2. Oke, nah verb 3 itu fungsinya bukan sebagai predikat atau lebih tepatnya sebagai adjektif atau kata sifat. Nah, tadi kita butuhnya predikat bukan kata sifat ya ataupun adjektif maksud saya. Jadi yang delta nggak bisa, teman-teman. Jawabannya adalah yang Bravo ya. Nah, nanti kalau diartikan para serigala menggunakan lolongan sebagai sebuah cara atau alat gitu ya untuk mengumpulkan anggota kelompok mereka untuk kegiatan berkelompok gitu. Nggak tahu mereka mengerjakan PR atau gimana gitu ya. Intinya adalah jawabannya Bravo karena kita butuh predikat. Gitu ya. Aman teman-teman ya, nggak ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 5, silahkan dicoba dulu waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu. Sepemahaman teman-teman dulu. Kemudian nanti kita bahas bareng. Kira jawaban Alpha, Bravo, Delta. Mari kita cek bareng ya. Seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada kata are beloved. Subjeknya adalah Jane Austen's novels. Ada conjunction although. Ya kan? Nah, setelah koma itu ada subjek her works. Di sini works-nya bukan kata kerja ya, teman-teman. Ini adalah kata benda. Ini karya artinya. Oke. Jadi her works, karya-karyanya gitu. Jadi itu bukan kata kerja artinya bekerja, bukan. Karena kalau dia artinya bekerja, verb ing ya subjeknya mana? Nggak ada subjeknya. Ya kan? Nah, kemudian kalau ditarik ke belakang, nah itu nggak ada predikatnya, tiba-tiba nabrak conjunction, subjek, predikat lagi. Ya udah berarti di sini kita butuh predikat punyanya her works.
Ya, teman-teman. Kita cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat. Yang alfa, nah ini ada tugas lanjutan. Kalau ada verb sendirian, akhirannya ed, kita harus tentukan dulu apakah dia verb 2, apakah dia verb 3. Kalau verb 2 itu bisa jadi jawaban karena kita butuh predikat ya. Dan verb 2 itu bisa jadi predikat. Kalau dia verb 3, itu dia nggak bisa jadi jawaban karena verb 3 nggak bisa jadi predikat. Nah, gimana kita bisa tahu itu verb 2 atau verb 3? Kita artikan verb satunya. Nah, di situ sudah saya sediakan. Publish itu artinya mempublikasikan atau menerbitkan, teman-teman. Nah, mempublikasikan atau menerbitkan itu butuh objek, ya kan? Nah, untuk mengetahui apakah ini artinya mempublikasikan atau dipublikasikan, kita cek setelah titik-titik itu ada objeknya atau tidak. Nah, setelah titik-titik, teman-teman menemukan kata yang berakhiran dengan ausli seperti ini. Kalau teman-teman menemukan ada kata yang akhirannya ausli seperti ini, dia adalah kata keterangan. Nah, kata keterangan itu nggak bisa jadi objek, teman-teman. Ya, yang bisa jadi objek cuma dua. Kalau nggak kata benda, ya kata ganti. Nah, artinya kalau kita anggap publish ini predikat atau verb 2, nanti objeknya hilang. Jadi nanti nggak bisa diartikan nanti ya. Jadi ini verb 3, bukan verb 2. Sedangkan verb 3 itu tidak bisa jadi predikat. Tadi kita butuhnya predikat. Ya kan? Nah, berarti yang alfa nggak bisa, teman-teman. Sekarang yang bravo. Yang bravo itu predikat. Kemungkinan bisa. Kita tahan dulu. Jangan buru-buru, teman-teman. Yang Charlie publishing verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Ya kan? Materi kita hari pertama tuh. Jadi Charlie nggak bisa. Kita tadi butuhnya predikat. Kalau yang delta auxiliary verb sama kayak yang bravo. Dia juga bisa jadi predikat. Nah, jadi ada dua kemungkinan yang bisa jadi predikat antara bravo atau delta. Nah, untuk mengetahui apakah kita butuhnya bravo atau delta, kita lihat bedanya di kedua pilihan ini apa. Ya, yang bravo itu dia menggunakan auxiliary have, teman-teman. Jadi auxiliary itu ada 4. Ya, jadi sebentar saya tuliskan dulu supaya lebih jelas, teman-teman. Jadi auxiliary itu ada 4 keluarga, teman-teman. Dan auxiliary itu sebenarnya juga kata kerja ya, cuman bedanya dia kata kerja bantu alias harus ada kata kerja lain setelahnya. Nah, auxiliary yang pertama itu keluarganya do, yaitu do, kalau nggak gitu does, kalau nggak gitu did. Nanti gandengan auxiliary do ini itu adalah verb 1. Oke, jadi auxiliary itu pasti ada gandengannya, teman-teman. Harus ada kata kerja yang dibantu, namanya aja kata kerja bantu, ya kan? Nah, kalau do, does, did, verb-nya yang dibantu adalah verb 1. Kemudian keluarga auxiliary yang kedua itu dari keluarganya to be. Keluarganya to be lumayan banyak. Kita punya is, am, are, kemudian was, were, fix mereka adalah predikat ya, teman-teman. Nah, tapi hati-hati ada juga to be yang muncul karena dia ada auxiliary lain atau penanda grammar yang lain gitu ya. Contohnya to ada kata be, itu juga keluarga to be. Kemudian ada kata been, itu juga keluarga to be. Ada juga kata being, itu juga keluarga to be, teman-teman. Oke. Nah, kalau to be itu boleh diikuti 2 jenis kata kerja, tapi ini hanya to be ya. To be itu boleh diikuti verb ing, to be juga boleh diikuti verb 3. Makanya kalau teman-teman menemukan ada to be kok setelahnya ada verb ed-nya, fix itu verb 3, nggak mungkin verb 2, teman-teman. Verb 2 itu nggak boleh gandeng auxiliary, nggak boleh dibantu auxiliary dia. Oke. Nah, sekarang auxiliary ketiga itu adalah keluarganya have. Artinya sudah. Maaf, teman-teman. Have. Itu artinya sudah. Nah, keluarganya adalah have, kalau nggak gitu has, kalau nggak gitu had. Nah, kata kerja yang dibantu atau kata kerja setelahnya itu harus verb 3. Ya. Dan yang terakhir itu ada namanya modal auxiliary. Nah, ini anggotanya paling banyak dan artinya masing-masing kata beda-beda. Sebentar, saya tulis di mana ya? Saya bingung ini cari tempat, teman-teman. Nah, di sini aja ya. Tapi nanti kalau itu sebentar agak. Nah, modal ini yang pertama contohnya ada will, ada shall, ada can, ada may, ada might, ada must, ada yang old itu teman-teman, yaitu would, kemudian could, sama should. Sebenarnya ada lagi, tapi di soal structure TOEFL itu anggap aja nggak pernah keluar gitu ya.
Nah, untuk modal ini dianggap harus diikuti verb 1. Nah, ini adalah jenis-jenis auxiliary dan verb gandengannya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di situ nggak akan teman-teman menemukan ada auxiliary kok membantu verb 2 dan verb SES. Karena verb 2 dan verb SES itu termasuk ke dalam kata kerja tunggal atau kata kerja yang tidak pakai auxiliary. Tidak boleh pakai auxiliary. Seperti itu. Nah, kenapa saya jelaskan ini, teman-teman? Nah, ini untuk membedakan yang Bravo sama yang Delta. Pasif itu rumusnya cuma 2. Ya, pasif itu rumusnya kalau dia di dalam predikat. Sebentar, saya tulis dulu. Pasif itu kalau di predikat, kan kata kerja itu kan ada yang di predikat, ada yang bukan ya. Kalau di predikat itu rumusnya adalah to be yang diikuti oleh verb 3. Nah, kalau yang di selain predikat atau yang bukan predikat, itu cuman verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, kalau teman-teman menemukan ada bentuk kata kerja selain be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri, fix semuanya aktif. Karena pasif itu cuman bentuknya 2 ini, teman-teman. Seperti itu. Nah, sekarang bedanya yang Bravo sama yang Delta berarti ketemu ya. Di situ yang Bravo dia menggunakan auxiliary head. Auxiliary head itu miliknya keluarga have, teman-teman. Nah, head verb 3 itu bukan be verb 3. Kalau head verb 3 berarti dia aktif. Sedangkan tadi tidak ada objeknya. Nah, kalau aktif, publish membutuhkan objek, harusnya ada objeknya. Jadi Bravo nggak bisa. Ya, jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Itu ada to be diikuti verb 3. Nah, nanti kalau dibaca, meskipun novel-novelnya Jane Austen itu sangat disukai sekarang ini. Karya-karyanya itu dipublikasikan secara anonimus ketika dia masih hidup dulu. Seperti itu. Ya, jadi kalau diartikan karya-karyanya dipublikasikan. Kan nggak enak kita bilang karya-karyanya telah mempublikasikan secara anonimus. Nah, masa karya-karya mempublikasikan, terus mempublikasikan apa? Di situ nggak ada. Ya kan? Jadi nggak lengkap. Jadi jawabannya yang Delta, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 6. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, thumbs up. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban alpha, ada juga jawaban Bravo atau Charlie gitu. Charlie mungkin ya, karena C berarti Charlie. Oke, antara alpha atau Charlie berarti. Mari kita cek bersama, cari predikat dulu di soal. Di situ ada verb 2, teman-teman, yaitu kata became. Oke. Kemudian subjeknya adalah Marie Curie. Oke. Kalau ditarik ke belakang lagi, tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Lagi maksudnya ya. Berarti kalimat sudah lengkap. Ada subjek sama predikatnya. Tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, itu ada turunan dari kata kerja receive. Artinya menerima, teman-teman. Nah, kita cek satu-satu ya. Yang alpha, nah ada seperti ini lagi. Kalau menemukan ada verb dia sendirian tanpa auxiliary terus berakhiran ed, kita punya tantangan. Yaitu menentukan apakah dia verb 2 ataukah dia verb 3. Cara menentukannya yaitu tadi, cari dulu arti verb satunya. Verb satunya artinya menerima. Butuh objek atau tidak? Jawabannya butuh. Nah, untuk mengetahui apakah dia aktif atau pasif, cari ada objek nggak di setelah titik-titik. Ternyata di setelah titik-titik ada objeknya, teman-teman. The Nobel Prize itu kata benda. Ya, berarti ini aktif, artinya menerima. Berarti yang alfa itu adalah verb 2, bukan verb 3. Nah, verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Sedangkan di soal tadi ada predikat became. Kita nggak bisa masukkan yang alpha karena nanti karena nanti predikatnya double, nggak ada conjunction, alpha salah, teman-teman. I'm sorry ya. Kita cek nomor 2. Maksud saya yang Bravo. Kalau yang Bravo ada subjek, ada predikat lagi, jelas yaitu verb 2 karena ada objeknya di situ.
Kita nggak bisa memasukkan subjek predikat lagi karena nggak ada conjunction di soal, nggak ada conjunction juga yang di pilihan Bravo. Kalau yang Charlie to verb 1 itu tidak bisa jadi predikat dan memang kita tidak butuh predikat. Jadi kemungkinan Charlie bisa kita tahan dulu. Ya, kalau yang delta auxiliary verb hanya bisa menjadi predikat. Kita nggak bisa memasukkan predikat lagi, nanti predikatnya double. Ya udah, berarti jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau diartikan di tahun 1903, Marie Curie menjadi wanita pertama untuk menerima penghargaan Nobel di bidang fisika atas penelitiannya tentang radioactivity atau tingkat radioaktif seperti itu. Dapat ya? Kita coba lagi teman-teman. Semakin sering nanti akan semakin terbentuk instingnya. Kita coba ke nomor 7. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban delta dan saya lihat semuanya menjawab delta. Mari kita cek teman-teman. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Di situ nggak ada. Berarti di sini kita harus masukkan predikat ya. Subjeknya adalah Grace Hopper. Tapi bukan Grace Hopper yang belalang, ini nama orang teman-teman. Kemudian tidak, nah kalau teman-teman menemukan nih, misalkan setelahnya subjek kok ada 2 koma seperti ini. Informasi di dalam 2 koma itu nggak ada subjek predikatnya. Nah, ini namanya apositif atau informasi tambahan. Kalau teman-teman hilangkan nggak masalah. Karena kadang mengganggu koma itu ya, teman-teman. Jadi ini teman-teman hapus saja nggak masalah atau nggak usah dianggap abaikan aja seperti itu. Oke. Nah, intinya di sini kita kehilangan predikat aja. Oke, cari ABCD yang bisa jadi predikat. Yang alfa ada predikat tapi ada conjunction. Kita nggak bisa memasukkan yang alfa, teman-teman. Kalau yang Bravo appointed, nah kalau menemukan ada verb, nggak ada auxiliary sebelumnya, terus ada ed akhirannya seperti ini, yang saya sampaikan tadi, kita punya tantangan lagi. Menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3. Caranya gimana kita bisa tahu itu verb 2 atau verb 3? Artikan verb satunya. Appoint itu artinya menunjuk. Menunjuk itu apakah butuh objek? Jawabannya iya. Oke, karena kita nggak mungkin hanya bilang para pimpinan telah menunjuk. Nah, menunjuk apa? Harus ada objeknya, ya kan? Sekarang kita cek, setelah titik-titik atau setelahnya appointed nanti, itu ada objeknya nggak? Ternyata setelah titik-titik langsung nabrak preposisi. Ya kan, teman-teman? Preposisi nggak bisa jadi objek. Berarti di sini kita tidak butuh yang menunjuk, tapi butuhnya ditunjuk. Nah, berarti yang Bravo ini verb 3 karena pasif, nggak ada objeknya. Ya kan? Nah, verb 3 itu nggak bisa jadi predikat. Artinya Bravo nggak bisa, kita tadi butuhnya predikat. Oke, kalau yang Charlie memang ada predikat, tapi ada subjek lagi. Subjeknya jadinya double. Ya, jadi yang salah di subjeknya, teman-teman. Kalau yang delta itu ada predikat pasif, ya jawabannya adalah yang delta. To be verb 3 itu pasif, predikat. Oke, nah nanti kalau diartikan Grace Hopper, seorang ilmuwan komputer, ditunjuk sebagai seorang letnan di Navy itu Angkatan Laut Amerika Serikat selama Perang Dunia II. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 8. Good job, teman-teman. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Baik, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim dulu sedapatnya ya. Dan saya lihat ada jawaban Bravo dan juga Delta. Mari kita cek teman-teman. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerjanya yang bisa sebagai predikat. Ternyata nggak ada.
Berarti di sini kita butuh predikat, ya kan? Kemudian di depan sendiri sudah ada subjek yaitu experiments. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. Yang alpha otomatis nggak bisa ya, teman-teman. Verb ing yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, nggak bisa jadi predikat. Kalau yang bravo auxiliary verb kemungkinan bisa. Charlie juga auxiliary verb kemungkinan bisa. Nah, yang bukan, kalau yang delta ini kita harus cek dulu. Kita pastikan dulu apakah dia verb 2 atau dia verb 3. Kalau dia verb 2 bisa jadi jawaban. Kalau dia verb 3 itu nggak bisa jadi jawaban. Nah, gimana kita bisa tahu itu verb 2 atau verb 3? Kita harus tahu verb satunya dulu ketika tes nanti. Ya. Nah, verb 1 dari conducted adalah conduct artinya melakukan. Melakukan itu butuh objek ya, teman-teman. Nggak mungkin kita hanya bilang, saya akan melakukan. Nah, melakukan apa? Orang yang kita ajak ngomong pasti bingung gitu. Kalau kita cuma bilang, saya akan melakukan. Nah, orangnya pasti nungguin atau tanya, melakukan apa bro? Berarti melakukan butuh objek. Misalkan saya akan melakukan penelitian. Nah, berarti penelitian itu adalah objeknya. Nah, kita cek aja setelah titik-titik ada nggak objeknya. Supaya kita tahu ini artinya melakukan atau dilakukan. Nah, ternyata setelah titik-titik itu nabrak preposisi. Preposisi nggak bisa jadi objek, teman-teman. Ya, jadi ini artinya bukan melakukan, tapi artinya dilakukan. Berarti pasif, verb 3. Verb 3 nggak bisa jadi predikat. Ya kan? Tadi kita di soal butuhnya predikat. Jadi yang delta nggak bisa, teman-teman. Antara Bravo atau Charlie. Bedanya yang Bravo itu ada to be verb 3, itu pasif. Kalau yang Charlie, to be verb ing, itu aktif, teman-teman. Nah, apakah kita butuhnya aktif atau pasif? Tadi sudah kita jawab. Kalau nggak ada objeknya, sedangkan conduct itu butuhnya, maksudnya butuh objek, maka conduct harus dipasifkan. Kata kerja yang butuh objek, nggak ada objeknya, harus dipasifkan. Nah, berarti jawabannya Bravo, ya, bukan yang Charlie. Nah, nanti kalau diartikan, eksperimen-eksperimen dalam observasi dari gelombang gravitasi telah dilakukan oleh para ilmuwan sekitar atau di seluruh dunia gitu ya, sebelum penemuan langsungnya di tahun 2015. Terkecoh sama head-nya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau udah terbiasa, jadi kadang auxiliary itu memang muncul lebih dari satu seperti ini, teman-teman. Ya, misalkan ada will have been. Nah, will itu auxiliary. Have itu juga auxiliary. Nah, been itu juga auxiliary kalau setelahnya ada verb nanti ya. Jadi, misalkan will have been verb ing atau verb 3. Nah, itu ada 3 auxiliary. Yang pertama auxiliary will, have, sama been. Memang bisa, teman-teman. Apa namanya? Auxiliary muncul lebih dari satu di dalam satu predikat nggak masalah. Keinget past continuous, betul, apalagi past future perfect continuous. Nah, itu paling panjang, apalagi dipasifkan, teman-teman. Itu paling panjang rumusnya. Would have been being verb 3. Seperti itu nanti. Jadi memang auxiliary boleh muncul dari satu ya. Kalau teman-teman lihat ada be diikuti verb 3 itu pasif. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Sebentar, dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. 30 detik, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat ada jawaban Charlie. Semuanya menjawab Charlie. Kita cek ya. Di situ ada predikat is cold. Ya, subjeknya hati-hati, teman-teman. Di depan memang ada kata benda yaitu photons. Ada S-nya, itu jamak. Nah, karena dia kata benda kan sebelumnya harusnya kan subjek tuh. Tapi nggak mungkin kalau dia jamak, predikatnya pakainya is. Kalau jamak harusnya pakainya are. Dan soal nggak mungkin salah, teman-teman. Berarti photons ini bukan subjek, melainkan dia adalah objek. Karena fungsinya kata benda itu kalau nggak subjek, ya cuma objek gitu aja, teman-teman. Ya. Nah, berarti di sini kita masih kehilangan subjek. Nah, subjek itu kan dibuatnya dari kata benda sama kata ganti, teman-teman. Kata benda itu nggak boleh punya objek. Kata ganti itu juga nggak boleh punya objek. Nah, yang boleh punya objek itu cuma 2. Kalau nggak preposisi,
ya kata kerja atau verb gitu ya. Nah, kalau preposisi kita masukkan di sini udah pasti salah karena nanti jadi keterangan. Kebetulan teman-teman, verb itu ada yang bisa berfungsi menjadi kata benda atau istilah ketika kita sekolah dulu namanya adalah gerund. Jadi gerund itu adalah kata kerja yang dipaksa mencuri fungsinya kata benda atau berfungsi sebagai kata benda entah di subjek atau di objek. Nah, gerund itu wujudnya adalah verb ing. Oke, nah dari sini udah langsung menjawab ya. Ya, betul. Jawaban teman-teman benar semua. Jawabannya adalah yang Charlie yaitu converting. Oke, itu sebentar teman-teman, maaf. Converting ini gerund ya. Kalau yang alpha converted itu dia adalah verb 2 karena dia punya objek. Verb 2 tempatnya di paling depan nggak bisa karena nanti double predikat. Predikat juga nggak boleh di paling depan. Kalau yang bravo, nah ini juga gerund teman-teman. Being converted. Bedanya dengan yang Charlie, yang Bravo ini berbentuk be verb 3, dia pasif. Kalau pasif harusnya tidak boleh punya objek. Sedangkan di soal itu ada objeknya, ya kan? Jadi Bravo nggak bisa. Nah, kalau yang Delta itu salah karena ada conjunction, sedangkan subjek dan predikat itu cuma satu. Oke, jadi jawabannya yang Charlie nanti kalau diartikan, mengubah foton-foton menjadi energi listrik disebut perubahan fotovoltaik. Seperti itu. Terakhir nomor 10. Silakan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang, teman-teman. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban alfa diikuti dengan pertanyaan nih. Wah, that of itu apa, Sir? Oke, nanti saya jelaskan ya. Tapi saya lihat cuman ada 2 jawaban alfa, semuanya menjawab alfa. Kita cek, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is. Nah, subjeknya yang mana? Subjeknya adalah that ini, teman-teman. Nah, that ini kelas katanya apa? That ini bukan conjunction, teman-teman. Karena nggak mungkin kalau that ini conjunction. Nggak mungkinnya kenapa? Satu, is nanti kehilangan subjek. Mayflies di sini dia ada of-nya, dia jadi preposisi. Ya, maksudnya jadi keterangan. Keterangan nggak bisa jadi subjek, gitu ya. Terus yang kedua, kalau dia conjunction, maka nanti di sini kita akan butuh subjek sama predikat lagi. Sedangkan di soal itu nggak ada yang bisa jadi subjek predikat. Nah, that itu ada juga yang artinya itu, teman-teman. Oke, itu adalah kata ganti atau pronoun. Nah, sekarang kita buka kamus dulu ya. Sedikit untuk mencari contoh penggunaan that yang artinya itu. Atau yang fungsinya sebagai pronoun. Nah, jadi that itu bisa jadi determiner. Determiner itu kita pelajari hari ke-6. Itu kata sifat, teman-teman, atau adjektif ya. Nah, pronoun itu kata ganti. Nah, kalau kata ganti nanti contohnya adalah yang kita cari yang that of ya, teman-teman. Di sini ada yang that of. Sepertinya loh, saya nggak yakin tapi coba kita cari apakah ada that of. Sebentar. Sebentar, nggak ada di soal. Coba kita cari di penjelasan grammar. Ternyata nggak ada juga. Nah, ini ada keterangan that of di sini, teman-teman. Nah, dia adalah nanti jamaknya pakainya those ya. Jadi boleh pakai that of, boleh pakai those of, tergantung jamak atau tunggal yang kita gantikan. Seperti itu. Nah, contoh kalimatnya adalah his own experience was different from that of his friends. Kalau diartikan, pengalamannya sendiri itu berbeda dari pengalaman dari teman-temannya. Jadi that di sini tuh menggantikan kata pengalaman. Miliknya siapa? Miliknya teman-temannya. Seperti jadi that ini kata ganti, teman-teman. Itu bukan conjunction ya, atau pronoun lah nyebutnya seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke PPT tadi. Jadi that itu dia sebagai subjek ya, kata ganti sebagai subjek. Artinya kalimat ini sudah lengkap. Tapi kalau kita lihat di pilihan ganda itu ada turunan dari kata kerja compare, teman-teman. Compare itu artinya membandingkan. Membandingkan itu butuh objek. Sedangkan setelah titik-titik tidak ada objek, dia langsung nabrak preposisi. Kalau ada kata kerja butuh objek,
tidak ada objeknya, harus kita pasifkan. Langsung hapus semua kata kerja yang tidak pasif, teman-teman. Ya, alpha itu bukan pasif, nggak bisa. Charlie itu be verb ing, bukan be verb 3. Charlie itu bukan pasif. Oke. Nah, yang delta have verb 3 itu juga bukan pasif. Beda dengan be verb 3 ya. Kalau be verb 3 pasif, kalau have verb 3 itu bukan pasif. Beda keluarga mereka. Nah, ya sudah teman-teman, jawabannya adalah yang alpha. Itu compared berarti dia verb 3 karena nggak ada objeknya. Kalau verb 2 harusnya ada objeknya. Ya kan? Nah, nanti kalau diartikan dibandingkan dengan rentang hidup dari serangga-serangga yang lain, rentang hidup dari mayflies itu sangatlah pendek. Nah, mayfly sendiri itu sejenis serangga ini ya, teman-teman. Saya nggak tahu bahasa Indonesia ini apa. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi mengenai kata kerja, materi lanjutan mengenai kata kerja, aktif atau pasif, cara membedakannya bagaimana. Nah, itu tadi teman, sudah kita bahas tadi ya untuk hari ini. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu before we dismiss the class. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, mungkin sedikit saran teman-teman, hajar latihannya ya, terutama untuk pasif ini supaya teman-teman nanti bisa lebih paham atau lebih nancep gitu ya pemahamannya, seperti itu. Baik, thank you so much. Kalau nggak ada pertanyaan, I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day everyone. See you next time.